MC Bisa versus MC Tahu. Tahukah kamu guys, apakah bedanya antara MC Bisa dengan MC Tahu? Mari kita bedah bersama. By the way, pembahasan tema kali ini terinspirasi setelah saya membaca bukunya Om Bob Sadino yang berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Dalam salah satu isi buku ini membahas tentang fakta bahwa orang-orang yang pendidikannya tidak selesai cenderung lebih berani dan lebih sukses dalam memulai dan berkarir sebagai seorang entrepreneur. Beda halnya dengan orang pintar yang menyelesaikan sekolahnya sampai bertitel S1, S2, bahkan S3. Di antara mereka semua, sedikit sekali yang berhasil menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Kalaupun ada, hanya segelintir saja. Coba saja tengok orang terkaya di dunia. Adakah yang memulainya dengan bekal gelar? Lihat pula orang terkaya di Indonesia. Kebanyakan dari mereka malah hanya yang lulusan SMP, SMA, bahkan ada yang hanya dari lulusan SD. Kalau kita lihat, sebagian besar dari mereka para pengusaha yang sukses itu banyak yang memulainya dari jalanan atau orang jalanan, tanpa bekal materi apapun, tanpa pengetahuan apapun. Beda halnya dengan orang yang menyelesaikan sekolahnya sampai tamat atau orang sekolahan. Di antara mereka semua, jarang sekali yang sukses sebagai seorang pengusaha. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang yang memulai di jalanan bisa lebih cepat berhasil dibanding mereka yang mengawalinya dari sekolahan? Awalnya, saya merasa heran, kenapa bisa begitu ya? Setelah saya baca dengan seksama, ternyata saya mendapatkan jawaban yang cerdas dari buku Om Bob Sadino ini. Orang jalanan atau orang yang cerdas di jalanan tadi, beliau sebut dengan istilah street smart. Sebuah kondisi kecerdasan yang berkebalikan dengan pintar sekolahan. Karena orang sekolahan diajari tahu, sedangkan orang jalanan belajar bisa. Orang yang bisa sudah tentu paham dan mampu melakukan. Sebaliknya, orang yang tahu belum tentu bisa dan mampu melakukan. Dan tentu saja, orang yang bisa akan berada beberapa langkah di depan orang yang hanya tahu. Yang lebih menyedihkan, orang sekolahan biasanya hanya tahu dan belum tentu mengerti. Sehingga dalam melangkah lebih banyak ragu-ragunya. Takut begini, takut begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Street smart termasuk modal intangible yang luar biasa peranannya. Pintar jalanan hanya mengajarkan lakukan saja. Tidak ada teori atau pikiran negatif. Orang yang pintar di jalanan berani melawan ketakutan yang biasanya membisikkan teror. Bagaimana nanti kalau gagal, jangan-jangan nanti rugi, dan lain-lain. Sama halnya di dunia MC, dalam mengawali karir sebagai seorang MC, mungkin dapat kita kategorikan menjadi dua tipe MC, yaitu MC Tahu dan MC Bisa. MC Tahu ialah dia yang ingin menjadi seorang MC, lalu dia belajar dengan membeli buku public speaking, ikut seminar bagaimana menjadi MC yang baik, ikutan kelas MC selama 1 bulan, kemudian ia menjadi tahu ilmunya. Dia tahu teori tentang dunia public speaking, tahu dunia per-MC-an seperti apa, dan seterusnya. Namun, ketika dia akan praktek jadi MC yang sesungguhnya, mulai muncul keraguan di dalam hatinya, mulai muncul rasa takut yang membelenggu pikirannya. Bagaimana nanti kalau gagal? Bagaimana nanti kalau salah? Gak sesuai sama apa yang didapat dari buku? Jangan-jangan nanti diketawain? Dan lain-lain. Rasa takut itu muncul disebabkan karena dia terlalu terpaku sama teori. Dia merasa gagal jika MC-nya tidak sesuai dengan apa yang dia dapat dari hasil training atau seminar yang dia ikuti. Walhasil, ada sebagian orang yang mereka ragu untuk melangkah jadi MC beneran. Takut ini, takut begitu, dan semacamnya. Makanya, MC Tahu itu, dia hanya sebatas tahu teori, tapi belum tentu bisa dan berani mempraktekkan. Nah, beda halnya dengan MC Bisa. MC Bisa itu ialah dia yang mengawalinya dengan langsung praktek, modal nekat, tidak ada bekal ilmu sedikit pun tentang public speaking. Langsung berani naik ke atas panggung, langsung nyobain jadi MC beneran. Tak ada keraguan sedikit pun untuk mencoba. Tak ada pikiran negatif yang membelenggu pikirannya. Wes, yang penting tak coba dulu. Gimana nanti? Maka setelah itu dia mendapati kegagalan demi kegagalan. Kemudian dia belajar dari kegagalan itu. Lalu sedikit demi sedikit dia paham tentang ilmu public speaking. Kemudian ia bertumbuh. Terus dan terus mencoba. Lambat laun semakin bertumbuh di dalam hatinya istana kepercayaan diri. Dan akhirnya jadilah dia seorang MC yang expert. Setiap permulaan itu pasti sulit guys. Jadi hanya keberanianlah yang mampu meruntuhkannya. Beranilah untuk memulai sesuatu. Hapuskan keraguan di dalam hati. Jadilah orang goblok, jangan jadi orang pintar. Orang goblok memulai sesuatu itu selalu dengan penuh keyakinan. Tidak banyak berpikir ini dan itu. Yang penting coba dulu, yang penting mulai dulu. Gak pakai perhitungan apapun.
Dengan begitu, orang goblok selalu berani untuk melangkah, selalu berani untuk mencoba. Ia belajar dari kesalahan. Semakin banyak kesalahan yang ia lakukan, semakin banyak ia dapat pelajaran dan pengalaman, dan juga tentunya semakin mendekatkan ia pada titik puncak keberhasilan. Beda halnya dengan orang pintar. Untuk memulai sesuatu, ia selalu penuh dengan perhitungan. Terlalu terpaku dengan teori yang ada, sehingga menjadikan ia ragu dalam melangkah atau memulai hal baru. Karena tumbuh di dalam pikirannya ketakutan-ketakutan yang sesungguhnya belum tentu terjadi. Akhirnya, ketika semakin banyak keraguan dan ketakutan yang tumbuh di dalam pikirannya, ia pun tak berani untuk mencoba. Alangkah ruginya orang yang tak banyak bahkan tak pernah melakukan kegagalan selama hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak pernah berani untuk mencoba hal baru. Jadi, lebih baik jadi MC tahu atau MC bisa?